Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Nah, penyusunan yang baik dari anggaran tenaga kerja maka akan menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama yaitu pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien. Mengapa? Karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Dan yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Ya, kita selanjutnya akan membahas mengenai kasus 3, yaitu perencanaan dan pengendalian tenaga kerja. Dalam rangka penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, perusahaan Abadi Jaya mengumpulkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, diketahui tentang data produksi perusahaan tahun 2A11. Terdapat periode dan jumlah produksi, di mana Januari memiliki jumlah produksi 90.000, Februari 100.000, Maret 120.000, triwulan 2 320.000, triwulan 3 350.000, dan triwulan 4 375.000. Kemudian, yang B diketahui mengenai penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jam. Di sini diketahui terdapat dua departemen yaitu proses 1 dan proses 2. Proses 1 memiliki sur 5 DLH dan tarif upah Rp20. Proses 2 memiliki sur 4 DLH dan tarif upah Rp12. Kemudian diketahui mengenai realisasi bulan Februari 2A11 yang meliputi unit produksi sebanyak 125.000 unit, jam TKL yaitu 650.000 DLH, dan biaya tenaga kerja langsung yaitu sebanyak Rp9.750.000. Nah, berdasarkan data-data tersebut, kita diminta untuk yang pertama, menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Yang kedua, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Dan yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Proses 1 pada bulan Februari 2A11 disertai dengan analisis varians. Nah, yang pertama, menyusun anggaran jam kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci. Tadi, di soal telah diketahui mengenai periode, unit produksi, sur pada Departemen 1, dan sur pada Departemen 2. Otomatis, kita hanya tinggal mencari JKL pada Departemen 1 dan JKL pada Departemen Proses 2. Pada Departemen Proses 1, JKL pada bulan Januari didapat dengan mengalihkan unit produksi yaitu 90.000 dengan sur pada Departemen Proses 1 yaitu 5. Jadi 90.000 dikali 5 maka akan kita temukan JKL pada bulan Januari yaitu 450.000. Kemudian yang selanjutnya sama yaitu 100.000 kali 5 maka 500.000. 120.000 kali 5 maka 600.000 dan seterusnya, kemudian dapat kita jumlah. Begitu juga pada Departemen Proses 2. Pada Departemen Proses 2, JKL pada bulan Januari sebanyak 360.000 didapat dari unit produksi pada bulan Januari sebanyak 90.000 dikali dengan sur pada Departemen Proses 2 yaitu 4. Didapat 360.000. Untuk bulan Februari sama yaitu 100.000 dikali dengan 4 maka hasilnya akan 400.000. Kemudian pada bulan Maret 120.000 dikali dengan 4 maka hasilnya akan 480.000. Dan semuanya kemudian dijumlah dan didapat hasil 5.420.000. Untuk yang kedua, kita diminta untuk menyusun biaya tenaga kerja langsung tahun 2A11 secara terperinci.
Tadi yang telah diketahui di soal adalah mengenai periode, upah pada Departemen Proses 1, dan upah pada Departemen Proses 2. JKL pada Departemen Proses 1 didapat dari anggaran jam kerja langsung yang telah kita cari. JKL-nya sama dan kemudian hanya dipindahkan ke anggaran biaya tenaga kerja langsung ke sini. Juga untuk Departemen Proses 2, JKL pada anggaran jam kerja langsung yang telah dicari sama dengan JKL pada Departemen Proses 2 pada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemudian untuk mencari biaya TKL pada Departemen Proses 1 yaitu dengan cara mengalihkan antara JKL dikali dengan upah per jam. Maka akan dihasilkan biaya TKL. Pada bulan Januari Departemen Proses 1 didapat 9 juta yaitu dari perkalian 450.000 dikali dengan 20. Juga pada bulan Februari didapat 10 juta, itu dari 500.000 dikali 20 dan begitu seterusnya sampai triwulan 4 dan kemudian dijumlah. Hal yang sama dilakukan pada Departemen Proses 2 mengenai mencari biaya TKL, yaitu JKL dikali dengan upah per jam. Upah per jam pada Departemen Proses 2 telah diketahui yaitu Rp12 pada soal. Maka untuk mencari biaya TKL Departemen Proses 2 pada periode Januari yaitu dengan mengalihkan 360.000 dikali dengan 12 maka akan dihasilkan 4.320.000. Juga pada Februari 400.000 dikali 12 maka akan menghasilkan 4.800.000. Lalu 480.000 dikali 12 maka akan menghasilkan 5.760.000 dan begitu seterusnya sampai triwulan keempat dan kemudian dijumlah. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk menyusun laporan pelaksanaan pemakaian jam dan biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Proses 1 pada bulan Februari 2A11 disertai dengan analisis varians. Terdapat beberapa kolom yaitu keterangan yang berisi rencana produksi dalam unit, SUR, jumlah JKL, tarif upah, dan biaya TKL. Kemudian ada rencana. Rencana di sini untuk rencana produksi telah diketahui dalam soal yaitu pada bulan Februari yaitu 100.000. Kemudian untuk SUR juga telah diketahui yaitu pada proses 1 5 DLH. Nah, jumlah JKL yaitu dengan mengalihkan 100.000 dikali dengan 5 maka hasilnya akan 500.000. Kemudian telah diketahui juga mengenai tarif upah pada Departemen Proses 1 yaitu Rp20. Maka biaya TKL-nya jumlah JKL dikali dengan tarif upah yaitu 500.000 dikali dengan 20 maka hasilnya akan 10 juta. Kemudian kita beralih ke rencana yang disesuaikan. Di sini ada rencana produksi. Pada rencana yang disesuaikan ada 125.000. Ini diketahui dari soal di mana yang C tadi unit produksi yaitu sebanyak 125.000 unit. Kemudian surnya telah diketahui yaitu 5, maka untuk jumlah JKL pada rencana yang disesuaikan yaitu 125.000 dikali dengan 5, maka hasilnya 625.000. Untuk tarif upah pada rencana yang disesuaikan telah diketahui yaitu 20. Maka untuk biaya TKL-nya didapat dari 625.000 dikali dengan
20, maka hasilnya 12.500.000. Untuk realisasi juga telah diketahui, yaitu sama 125.000. Ini kita pada kolom realisasi kita harus melihat soal pada C yang telah diketahui, yaitu unit produksi 125.000. Ini mengenai realisasi bulan Februari. Kemudian jumlah TKL-nya yaitu 650.000 DLH dan biaya tenaga kerja langsung yaitu 9.750.000. Nah, ini masing-masing dimasukkan ke kolom yang telah disediakan, yaitu 125.000 untuk rencana produksi realisasi yang telah diketahui, juga realisasi jumlah JKL yang telah diketahui, dan biaya TKL tadi yang telah diketahui pada C yaitu 9.750.000. Nah, untuk mencari SUR pada realisasi, maka caranya adalah 650.000 dibagi dengan 125.000, maka didapat hasil yaitu 5,2. Juga untuk mencari tarif upah, yaitu caranya yaitu 9.750.000 dibagi 650.000, maka akan didapat 15. Selanjutnya, untuk mencari jumlah ini dengan cara realisasi dikurangi dengan rencana yang disesuaikan. Nah, pada rencana produksi jumlahnya 125.000 dikurangi 125.000, maka tidak ada, yaitu atau 0. Kemudian pada SUR yaitu 5,2 pada jumlah penyimpangan didapat dari 5,2 dikurangi dengan 5. Kemudian hasilnya 0,2. Untuk penyimpangan jumlah JKL 650.000 dikurangi 625.000 yaitu 25.000. Untuk jumlah penyimpangan tarif upah yaitu 15 dikurangi dengan 20, maka didapat min 5. Dan untuk jumlah penyimpangan biaya TKL didapat dari 9.750.000 dikurangi dengan 12.500.000, maka didapat 2.750.000. Kemudian untuk mencari persenan penyimpangan ini didapat dari jumlah penyimpangan dibagi dengan rencana yang disesuaikan dikali dengan 100%. Nah, untuk persenan penyimpangan SUR yang adalah 4 itu didapat dari 0,2 dibagi dengan 5 dikali 100%, maka didapat 4. Juga untuk penyimpangan JKL persenannya didapat dari 25.000 dibagi dengan 625.000 dikali 100%, maka akan didapat 4. Juga untuk tarif upah yaitu min 5 dibagi dengan 20 dikali 100%, maka akan didapat min 25. Juga untuk biaya TKL yaitu 2.750.000 dibagi dengan rencana yang disesuaikan biaya TKL yaitu 12.500.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah min 22. Selanjutnya kita ke analisis varians. Nah, ini ada varians efisiensi, varians tarif upah, dan total varians. Nah, untuk varians efisiensi didapat dari jam kerja rencana dikurangi jam kerja real dikali tarif upah rencana. Jam kerja rencana tadi telah diketahui yaitu 625.000 DLH dikurangi 650.000 DLH dikali 20 rupiah,
maka hasilnya akan negatif 500.000 atau merugikan. Kemudian yang selanjutnya ada varians tarif upah. Varians tarif upah ini didapat dari tarif upah rencana dikurangi tarif upah real dikali jam kerja real, yaitu Rp20 dikurangi Rp15 dikali dengan 650.000 DLH, maka hasilnya akan positif 3.250.000 atau menguntungkan. Kemudian untuk mencari total varians, yaitu varians efisiensi yang telah dicari tadi ditambah dengan varians tarif upah, yaitu 500.000 atau ini kan tandanya negatif maka merugikan, ditambah Rp3.250.000 atau menguntungkan, maka hasilnya akan positif Rp2.750.000 dan ini maka artinya menguntungkan.